Innal hamdalillah nahmaduhu Allah ta'ala nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azanallahu minan nar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Haruslah kita sadari bahwasannya sesungguhnya manusia ini adalah merupakan bukan makhluk dunia. Sesungguhnya kita ini bukanlah makhluk dunia. Kalau kita telaah dan kita buka Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini dan menyadari bahwasannya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan sesungguhnya di surga. Kita adalah makhluk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bapak moyang kita yaitu Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah lantas diperintahkan waskun anta wa zaujikal jannah. Lantas Allah berfirman setelah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, waskun anta wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dengan demikian bahwasannya kita sebenarnya makhluk surga. Di dunia ini kita hanya mampir sementara. Kita hanya dibatasi ruh yang masih melekat dalam diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh kita dari jasad kita, maka kita sudah bukan lagi penduduk dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang mulia ini kami akan membuka suatu judul khutbah, yaitu hikmah diturunkannya Adam ke bumi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian dari kita atau mungkin banyak dari kita yang ada penyesalan, kenapa Adam alaihissalam, kenapa kakek moyang kita melanggar. Seandainya Adam alaihissalam tidak menyentuh pohon yang ada di surga tersebut, niscaya kita tidak di dunia. Niscaya kita akan ada di surga karena kita anak turunan Adam alaihissalam. Bukankah demikian sebagian dari kita? Ketahuilah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia
maka Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan berarti Allah membenci Adam alaihissalam, kakek moyang kita, tatkala melanggar aturan tersebut. Bukan. Tapi karena memang Allah akan menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya. Ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Di dalam surah Al-Baqarah 35 dan 36 itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ma'asyara hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang asal muasal di manakah Adam alaihissalam atau kakek moyang kita. Allah berfirman, wa qulna ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam alaihissalam, uskun anta, tinggallah engkau dan istrimu al jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah semua apa yang ada di surga tersebut. Haitsu syi'tuma, sesuka kalian berdua. Dengan arti apa? Bahwasanya surga itu diperuntukkan untuk Adam, diperuntukkan untuk manusia. Kita diperintahkan, dibebaskan untuk menikmati apa-apa yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Namun ada satu syarat, kata Allah. Janganlah engkau dekati pohon ini. Ada suatu pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Jikalau engkau mendekatinya, maka engkau akan menjadi makhluk yang zalim. Kemudian ayat yang ke-36 disampaikan, fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian ada pihak ketiga yang bernama syaitan, yang merupakan musuh bebuyutan manusia sejak diciptakannya, sejak awal diciptakannya, mengelincirkan Adam alaihissalam, merayu mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian Allah turunkan mereka dari surga tersebut. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah turunkan Adam dan istrinya, dan Allah beri dengan tidak sia-sia, yaitu Allah berikan bumi dengan apa kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya, apa-apa yang telah Allah berikan di atas bumi tersebut untuk Adam dan anak cucunya. Tidak hanya sia-sia diturunkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari dalil-dalil tersebut, dari surah Al-Baqarah paling tidak ayat 35 dan 36 itu menunjukkan bahwasanya kita sebenarnya makhluk surga. Kita di dunia ini hanya mampir dengan wa mata'un ilahin, dinyatakan demikian dalam ayat yang ke-36, yaitu menikmati kenikmatan-kenikmatan dengan batas waktu yang telah Allah tentukan terhadap kita, yaitu dengan batas waktu umur yang dilekatkan dalam jasad kita masing-masing. Ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya Adam alaihissalam ke bumi, bisa kita buka dalam kitab Mafatihud Darus Sa'adah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Di dalam kitab Mafatihus Sa'adah
Dari Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut dinyatakan, yang pertama, apa hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya Adam alaihissalam ke bumi? Yang pertama, yaitu karena Allah sayang terhadap Adam alaihissalam, sehingga Allah menghendaki kembalinya Adam alaihissalam kelak di yaumil akhir, bertemu dengan Allah di surga pada saat hari pembalasan dengan keadaan yang lebih baik. Bagaimana tidak baik? Tatkala Adam alaihissalam di surga, tidak ada perintah apapun di sana, tempat untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan belaka. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi Allah ini, lantas Allah pisahkan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, sehingga ada kesedihan di sana. Kesedihan yang bertahun-tahun, bahkan dinyatakan beratus-ratus tahun tidak bertemu kembali mereka berdua. Lantas dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesenangan. Dari sedih dan jadi senang. Sementara di surga tidak ada kesedihan. Di surga hanya ada kesenangan saja. Itu hikmah yang pertama. Sehingga nanti kelak di yaumil akhir, Adam alaihissalam akan bertemu dengan Allah kembali ke tempat semula dengan keadaan membawa kabar berita kesenangan-kesenangan. Setelah Adam alaihissalam bertemu kembali dengan istrinya, lantas lahirlah putra-putranya, dan di sana ada perintah kurban dari hewan-hewan ternak. Itu adalah ibadah, yang mana ibadah itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga pula ada ibadah zakat dari peternakan, zakat dari pertanian dan seterusnya pada waktu itu. Putra Adam demikian diperintahkan oleh Allah. Dan di sana ada pahala dan dosa bagi yang tidak melakukan. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hikmah pertama dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Adam alaihissalam diturunkan dari bumi ini, dari surga menuju bumi Allah. Bukankah suatu kesenangan yang dirasakan oleh kita itu akan lebih terasa jikalau sebelumnya kita merasakan suatu kesedihan, seperti kita merasakan sehat yang amat sangat di saat kita itu sakit. Di saat kita sakit, banyak pantangan, banyak larangan-larangan, dan kita diperintahkan demikian dan demikian. Amat sangat sedih. Setelah Allah sembuhkan kita, maka kita merasa senang dan bisa bebas memakan makanan yang sebelumnya dilarang oleh orang yang ahli dalam hal tersebut. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke bumi, manusia ke bumi, Adam ke bumi, ada susah, ada sedih, ada senang, ada gembira, ada tangis, ada tawa. Lantas setelah itu kita kembali kepada Allah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan merasakan kesenangan yang amat sangat jauh dari apa yang kita rasakan di dunia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ila dzikril hakim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah yang kedua, yaitu diturunkannya Adam alaihissalam ke muka bumi Allah ini, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki makhluk yang amat sangat banyak yang bernama manusia, yang dibebankan terhadap mereka suatu perintah, yaitu ada dari sebagian manusia yang menjadi rasul,
Ada yang Allah tentukan manusia menjadi nabi, ada yang Allah tentukan menjadi sahabat-sahabat Rasul, pembela-pembela dakwah. Ada pula orang yang suka bermaksiat, ada penghalang dakwah dan sebagainya. Ada banyak variasi jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kelak di yaumil akhir akan dipilah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang pantas untuk tetap di surga dan siapa yang tidak pantas di surga. Orang terbaik di muka bumi Allah ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ pun ada penghalang-penghalang dakwah Rasulullah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abdullah bin Salul, dan banyak lagi orang-orang yang memusuhi kebenaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai hari ini dan sampai akhir nanti akan ada orang-orang yang baik, akan ada orang-orang yang suka bermaksiat, dan disitulah nanti akan disortir oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumil akhir. Karena memang Allah menghendaki demikian, siapa yang masih pantas untuk tinggal di surga dan siapa yang tidak layak untuk di dalamnya. Adapun yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dengan diturunkannya Adam alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki al-imanu bil ghaib terhadap kita, bukan al-imanu bisyahadah. Apa maksudnya? Yaitu Allah menghendaki kita di dunia ini beriman kepada Allah dan terhadap perintah-perintah Allah, sementara kita tidak tahu siapa yang mengawasi kita, di mana tempat yang mengawasi kita. Sementara tatkala di surga, semua makhluk Allah di surga bisa melihat Allah, bisa berbicara dengan Allah. Mereka wajar jikalau seandainya beriman kepada Allah karena mengetahui kepada Allah secara langsung. Sehingga Allah turunkan ke bumi, kita tidak bisa melihat Allah, di mana Allah. Tatkala kita bermaksiat, kita mungkin terus melakukan kemaksiatan tersebut karena mungkin kita merasa tidak begitu diawasi. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, kata Rasulullah. Seyogyanya kita itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tidak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat apa yang engkau lakukan. Sehingga dengan al-imanu bil ghaib, yaitu percaya terhadap Allah atau perkara-perkara yang ghaib tersebut, akan menambah keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa melihat Allah bersyahadah, melihat Allah langsung, bisa jadi mungkin kita takut terhadap Allah, sehingga semua akan beriman kepada Allah. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dipilah dan dipilih nanti kelak siapa yang pantas untuk bersama Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk senantiasa beribadah dengan perkara-perkara yang senantiasa diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ila dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qimis shalah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة والفلاح وإقام الصلاة وإقام الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sallallahu alaihi wasallam.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.